Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat. Waktu pagi ini pada subuh ya, kurang lebih jam 6. Salah satu rutinitas yang harus kita lakukan kalau kita kepengen hidup kita dalam keberkahan dan keberlimpahan adalah istiqomahkan di ibadah subuh jam 5 sampai jam 7. Kondisi kita adalah terjaga atau tidak tidur. Isi dengan hal-hal yang manfaat, bisa berzikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, kajian, ya, hadiri majlis ta'lim dan lain sebagainya. Insyaallah kalau ini dilakukan ya, seperti yang di video pertama saya sampaikan, adalah itu menjadi kunci awal kita mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan. Terlebih setelah subuh tadi kita awali jemput keberkahan pagi itu dengan sedekah subuh. Wah, itu top markotop. Karena dengan sedekah subuh ada satu keberkahan tersendiri, yaitu didoakan oleh malaikat. Barang siapa yang bersedekah subuh ya, atau membagi rizki, sebagian rizkinya, maka malaikat doa, ya Allah berkahi rizki si fulan, ya, tambah rizki hartanya, berkahi dan lain sebagainya. Jadi itulah seharusnya istiqomah kita lakukan seandainya jika kita ingin berlimpah dalam bab rizki, karena dari pagi kita sudah doakan oleh malaikat. Nah, insyaallah itu sudah menjadi awal yang baik gitu. Kemudian syukur. Kadang orang lebih menuntut apa yang belum didapat daripada syukur dengan apa yang sudah diberikan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Diberikan kesehatan jasmani rohani. Karena boleh jadi detik ini sahabat kita sedang berbaring di rumah sakit. Yang menanti-nanti kesehatannya. Mengeluarkan banyak biaya, banyak uang, demi satu harapan supaya sehat. Oleh karena itu, jika hajat kita yang kita doakan kepada Allah belum dikabulkan, kemudian diberikan kesehatan jasmani, maka itu sebenarnya kita dapat satu karunia yang tak ternilai harganya. Kemudian nikmat bisa berkumpul dengan keluarga. Nikmat adanya tempat tinggal, nikmat adanya kendaraan, nikmat bisa minum kopi pagi ini atau teh pagi ini, bisa sarapan bareng keluarga dan lain sebagainya. Fokus kepada nikmat, kemudian bersyukur, maka itu juga menjadi sebab nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kuncinya di situ. Itu juga kunci kalau kita ingin ditambah nikmat. Jangan tuntut tambahnya nikmat, tapi lebihlah kita fokus kepada syukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberi. Maka insya Allah otomatis juga Allah dengan janjinya akan menambah nikmat yang akan diberikan kepada kita. Salawat serta salam
Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dan tercurah pada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini menyambung pada kajian pertama ya, bab tentang keberlimpahan. Ya, ini pola keberlimpahan jilid 1 ya, bab 1 ya mungkin ya. Atau kelanjutan daripada video yang kemarin saya share itu. Jadi kalau kita ingin bab rezeki itu berlimpah, maka kita harus tahu polanya, pola rizkinya. Jadi sebenarnya rizki itu kan dititipkan kepada siapa? Kepada kita sesama manusia. Jadi jalannya rizki itu dititipkan kepada sesama. Allah memberikan rizki dititipkan kepada sesama, ya kan? Kita pengen sesuatu, maka jalannya adalah lewat sesama itu. Nah, maka kalau kita sudah tahu bahwasanya rizki itu dititipkan kepada sesama, maka kunci awal, kunci pertama yang harus kita lakukan adalah memperluas sebab jalannya rizki, atau memperluas titipan-titipan rizki itu. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga hubungan baik dengan sesama. Itu poin penting dan dasar sekali. Kalau kita sudah tahu ini, maka insya Allah kita akan menjaga hubungan baik kepada sesama, sehingga rizki itu semakin berkah, semakin berlimpah, semakin berlimpah. Ya kan? Contoh realnya seperti ini. Pun sebaliknya, jika kita tidak mampu untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, maka sebenarnya kita sedang mempersempit jalannya rizki kepada kita. Contohnya seperti ini. Kita tidak akur atau sedang tidak ada hubungan baik dengan misalkan tetangga ya, atau teman yang tadinya baik, ya coba cek, koreksi. Pada saat hubungan baik, boleh jadi teman datang ke rumah bawa oleh-oleh gitu ya. Begitu ada rizki berbagi, atau misalkan berkebun dia panen, kita dikasih gitu. Tapi coba cek begitu hubungan baik antara teman tadi yang biasa ya menjadi jalan rezeki, kemudian tergores, gitu kan, entah itu dengan perkataan kita, sehingga yang terjadi hubungan baik kita dengan teman kita tidak baik lagi gitu. Maka otomatis ya jalan rezeki itu terhambat, atau bahkan boleh jadi kalau akut itu, sehingga terjadi permusuhan, terputus rezeki kita lewat dia gitu. Bukan terputus rezeki kita, karena jatah rezeki kita kan sampai kita meninggal ya. Tapi jalan rezeki kita lewat dia terputus. Ya contohnya tadi, begitu kita bermusuhan dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, maka yang biasanya boleh jadi dia panen ngasih gitu, ada rezeki dibagi gitu, atau begitu itu sowan ke rumah kita bawa oleh-oleh, maka itu tidak akan dilakukan lagi tuh, gitu kan. Maka itu menjadi bukti nyata bahwasanya rezeki itu adalah dititipkan kepada sesama. Maka kalau kita sudah tahu dasar ini, maka kita akan berhati-hati sekali dari ucapan kita, tindakan kita, tingkah laku kita ya, sehingga itu terjaga hubungan baik dengan sesama. Maka kalau sudah tahu pola dasar, pola keberlimpahan dasar ini, bahwasannya rizki itu dititipkan, maka insya Allah kita akan menjaga nih lisan kita, tingkah laku kita ya,
jangan sampai itu menjadikan sebab tidak baiknya hubungan kita dengan sesama. Ini bukan ini ya, artinya sesama manusia. Bukan hanya sekedar sama muslim dan lain sebagainya, karena rezeki itu adalah dititipkan kepada sesama. Dan satu penegasan lagi nih, ya, penegasan lagi yang harusnya ini menjadi prinsip hidup kita, yang ini selalu saya sampaikan di setiap kesempatan ya, kepada jamaah, kepada siapapun ya, kepada santri-santri pada saat kajian itu, yaitu surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, sungguh-sungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka kita akan menuai gitu buah daripada perbuatan jahat kita. Gitu. Makanya ini menjadi prinsip sebenarnya. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, kita mendapatkan kebaikan, kuncinya simpel saja. Berbuat baik saja gitu. Dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, maka itu hukumnya sudah. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebenarnya sesimpel itu hidup ini. Jadi orang-orang yang bingung, ya kenapa rezeki saya seperti ini, kenapa hidup pun saya seperti ini. Karena sebenarnya boleh jadi, ya bukan boleh jadi, ini pasti melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah ayat 7 surat Al-Isra menjadi pegangan hidup lah, prinsip hidup ya. Dan simpel saja sebenarnya, kalau kita pengen masa depan kita baik ya, mulai sekarang ini tanam kebaikan-kebaikan, maka insya Allah di masa depan kita akan memanen buah daripada kebaikan gitu. Dan sebaliknya, jikalau sekarang ini kehidupan kita belum baik, tidak baik, maka cek, bisa dipastikan itu adalah buah daripada masa lalu kita yang sudah menanam ketidakbaikan. Jadi simpel sekali hidup ini. Berbuat baik maka hasilnya baik, berbuat tidak baik maka ya itulah panen hasil daripada perbuatan tidak baik kita. Gitu. Yang pada kesempatan kali ini garis bawahnya adalah satu, rizki itu dititipkan kepada sesama, maka mulai sekarang jaga titipan-titipan itu, luaskan titipan-titipan rizki itu sehingga rizki kita berlimpah. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga hubungan baik dengan sesama. Kalau yang sudah terlanjur tidak baik hubungannya, ya perbaiki, minta maaf, saling maaf-maafkan, maka itu akan tersambung lagi jalannya rizki. Itu kenapa ada satu hadis mengatakan kalau kita ingin terbuka jalan rizki, maka jalinlah silaturahmi. Maka ada di situ ya, karena tersambung silaturahmi, terjalin hubungan baik, sehingga jalan rizki itu ngalir lagi itu. Nah, yang tadinya terputus. Nah, ya, jadi yang pertama poinnya adalah mari kita kalau ingin rezeki kita berlimpah, jaga hubungan baik dengan sesama, karena rezeki itu dititipkan oleh sesama kepada sesama kita. Yang kedua, ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 7 itu jadikan pegangan atau prinsip hidup. Kalau hidup kita ingin baik, maka berbuatlah baik. Kalau hidup kita sekarang ini tidak baik, itu pasti buah daripada ketidakbaikan masa lalu yang sudah kita lakukan. Maka bertobat, segera perbaiki hubungan baik dengan sesama, maka insya Allah ini menjadi kunci kalau hidup kita ingin baik, rezeki kita yang baik, kehidupan kita yang baik, maka insya Allah langkah awal ini menjadi kunci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita yang baik dunia dan akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.